Sayang, bukannya menjawab, Kansa malah semakin memeluk tubuh suaminya itu dan menangis sejadi-jadinya. Dia membenamkan wajahnya di dada Alek, sementara tangisan penyesalan masih terus berlanjut. Maaf mas, maaf. Hanya kata-kata itu yang keluar dari bibir Kansa. Alek berusaha menelah semua kejadian itu. Kemudian dia menyadari sesuatu. Kansanya telah kembali padanya. Kansa tidak lagi menolaknya. Tanpa terasa, buliran air mata ikut jatuh dari pelupuk matanya. Alek membalas pelukan itu sembari mengecupi kening Kansa bertubi-tubi. Tubuhnya gemetar, menahan isakan yang akan keluar. Kata-kata tak kunjung keluar. Hanya tubuhnya yang terlalu sibuk mengekspresikan perasaannya. Alek menciumi seluruh wajah Kansa. Kening, kelopak mata, pipi, hidung, dan bibir mungkin Kansa tak luput dari ciumannya. Sementara tangannya dengan erat merengkuh tubuh istrinya itu, seolah-olah ikut takut bila dilepaskan sebentar saja, wanita itu akan hilang dari hadapannya. Maaf mas, maafin aku. Shh. Alek berusaha menenangkan Kansa. Dia dekap wanita itu dan memberikan kata-kata penghiburan untuknya. Alek tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaannya. Kebahagiaan ini terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Mendekap Kansa seperti ini layaknya membawa kembali kehidupan padanya. Rasa sakit di tubuhnya seolah-olah hilang seketika. Hati, pikiran, maupun tubuhnya kembali pulih dari rasa sakit. Mereka berpelukan tanpa kata, mengekspresikan perasaan melalui tubuh, saling menghirup aroma masing-masing, mensyukuri setiap detik kesempatan yang ada. Kebersamaan ini merupakan kebahagiaan yang tak terkira. Sayang, lirik Alek sembari membelai-belai rambut Kansa. Mas, Kansa menjawab dengan tak kalah mesranya. Dia masih tidak menyangka seorang Johan Alexander menyukainya. Bagaimana bisa seorang idola sekolah menyukainya sejak SMA, bahkan mengutipnya selama belasan tahun? Apa keistimewaan yang dimilikinya hingga membuat seorang Johan bersikap seperti itu? Kesalahan terbesarnya adalah menyalahpahami pria itu. Dari awal mereka kembali bertemu hingga mereka menikah, kesalahpahaman itu tumbuh semakin besar, membuat mereka berdua sama-sama tersakiti. Alek tidak terbuka karena trauma yang disebabkan olehnya, sementara dirinya takut untuk bertanya karena rendah diri. Takut mengetahui kenyataan bila apa yang dipikirkannya ternyata benar. Pada akhirnya mereka menjadi seperti ini. Sayangku, Kansa sayang. Alek menjauhkan tubuh mereka sejenak. Kedua tangannya merangkum wajah Kansa, sementara matanya berkaca-kaca. Kansa masih tidak menyangka bisa melihat sisi lain dari seorang Johan. Mas,
Maafin aku bersalah. Air mata masih mengalir di pipi Kansa. Shh, shh. Alex segera menghapus air mata itu dengan ibu jarinya. Tatapannya begitu sangat lembut dan hangat. Tatapan seorang pria yang begitu memuja wanitanya, seolah-olah mengatakan bahwa wanita itu adalah hartanya. Wanita itu adalah pusat dunianya, dan dirinya bukanlah apa-apa tanpa wanita itu. Mata mereka saling bertatapan. Pancaran rasa cinta yang mendalam sangat terlihat dari keduanya. Mata mereka kembali berkaca-kaca, begitu menyadari besarnya perasaan satu sama lain. Rasanya telah lama saling bersambut. Namun sayangnya mereka terlambat menyadarinya. Alex menyondongkan tubuhnya dan mendekatkan wajahnya pada wajah istrinya. Matanya menatap mata Kansa, seolah-olah meminta izin untuk melakukannya. Tanpa dikomando, Kansa memejamkan mata. Sapuan bibir hangat menyapa bibirnya, mengalirkan getaran yang sudah lama tidak dirasakannya. Tubuh mereka seperti tersengat. Rasa panas itu berpusat pada bibir mereka yang saling bersentuhan. Ciuman yang biasanya begitu mudah mereka lakukan, kini tampak sangat spesial. Bibir mereka bergetar, seolah-olah itu adalah pengalaman pertama bagi keduanya. Alex mengecup bibir Kansa dengan lembut. Bibirnya hanya menyentuh, tanpa melakukan pergerakan, namun sensasinya sungguh mendebarkan. Aku sangat mencintaimu, sayang, bisiknya dengan suara parau dan penuh perasaan. Mendengar kata-kata itu membuat tubuh Kansa kembali bergetar. Dia membuka matanya secara perlahan, sementara buliran air mata kembali mengalir di pipinya. Aku juga sangat mencintaimu, Mas, bisiknya dengan suara yang pecah karena tangis. Kamu beneran cinta sama aku, Yang? Serius? Yakin? Gak bohong? Bukannya kamu benci aku? Apanya yang Jawab pertanyaanku. Kamu beneran cinta sama aku? Tanya Alex dengan nada mendesak. Iya. Katakan lagi. Tadi aku belum siap mendengarnya. Tidak ada siaran ulang. Kansa berkata kalem. Yang, katakan lagi. Mereka sedang berada di atas ranjang. Tubuh Kansa membelakangi tubuh Alex, sehingga pria itu memeluknya dari belakang. Satu tangannya merengkuh tubuh Kansa, sementara tangan yang lain saling bertautan. Yang, lihat sini. Tidak mau. Yang, Kansa terkikik mendengar nada suara Alex. Dia masih tidak bisa beradaptasi dengan perubahan Alex. Pria yang biasanya tukang perintah, saat ini dia masih tukang perintah. Itu terlihat manja dan tidak yakin dengan dirinya. Seperti seorang pria yang tidak memiliki kepercayaan diri bahwa wanita yang dicintainya tengah membalas perasaannya. Lihat aku, Yang. Iya. Kansa mengalah. Ia berbalik dan menatap mata yang tengah melihatnya dengan berbagai ekspresi.
Apa, Mas? Katakan lagi. Aku tadi belum siap mendengarnya. Sebentar, aku ambil HP dulu. Alex menjangkau ponsel yang terletak di samping tempat tidurnya. Kemudian dia mengotak-atik ponsel itu. Aku sudah siap. Ayo katakan lagi. Aku akan merekam setiap ucapanmu. Katakan apa, Mas? Kansa berpura-pura bodoh. Entah mengapa dia suka melihat ekspresi ketidakpercayaan diri dari wajah Alex. Dia bisa melihat bahwa perasaan Alex begitu besar untuknya. Selama ini cintanya tidak pernah sia-sia. Cinta butanya tidaklah bodoh. Pria yang mengisi hatinya selama 12 tahun ternyata juga membalas cintanya. Cinta mereka sama-sama besar. Mengingat hal itu membuat mata Kansa kembali berkaca-kaca. Tangannya secara spontan langsung meraih pipi suaminya. Dia belai pipi itu dengan lembut. Alex meraih tangan Kansa yang sedang memegang pipinya dan mengecupi jari jemari satu persatu, menimbulkan suasana semakin melo di antara keduanya. Aku mencintaimu, suamiku, kekasihku, sahabatku, calon ayah dari anak-anakku, papanya Alka. Aku mencintaimu. Bisik Kansa yang disambut desahan hangat bibir Alex yang menyambar bibirnya dengan cepat. Awalnya bibir itu menjelajahi dengan lembut, menyusuri setiap bagian hangat dan kenyal yang beraroma wangi, hingga akhirnya bibir itu dengan tak sabar melumat bibir Kansa yang bagaikan kelopak mawar, menyesap setiap bagian hangatnya. Melumatnya dengan lembut dan menjelajahi setiap rongga bibirnya, merenggut kenikmatan yang seolah-olah telah lama tidak mereka rasakan. Kansa mengalungkan tangannya di leher Alex, sementara pria itu merangkul tubuhnya, membuat kedua tubuh mereka semakin melekat satu sama lain, sementara ciuman mereka semakin dalam. Keduanya mulai hanyut, berpautan lidah bergerak semakin lincah, saling menyesap, melumat, menghisap, menggigit satu sama lain. Kabut kesadaran semakin demi sedikit mulai menghilang, digantikan oleh gelora panas yang dipancarkan tubuh satu sama lain. Tubuh mereka memanas, mulai bergerak gelisah, seolah-olah meminta pelepasan. Mereka ingin. Tok tok tok. Suara ketukan pintu di ruang rawatan itu seolah-olah menyiramkan air es di tubuh mereka yang menggelora, merudupkan gejolak api yang memanas. Kansa yang terlonjak kaget, tanpa sadar mendorong tubuh Alex menjauh darinya. Untung saja pria itu masih sigap. Dia tetap menahan tubuh Kansa hingga tubuh wanita itu tetap berada di pelukannya. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Kansa maupun Alex menoleh pada asal suara itu. Di pintu terlihat keluarga dan Dr. Afifa yang menatap dengan pandangan bertanya-tanya. Dr. Afifa tampak tercengang. Dino, Mama, dan Papa tersenyum usil, sementara ayah dan ibu memalingkan wajahnya yang memerah karena malu. Lepasin, Mas. Gak mau.
Alek tetap mengeratkan pelukannya. Ingin rasanya Kansa bersembunyi di lubang semut untuk menutupi rasa malunya. Pak Yohan, bukankah saya sudah bilang, jangan melakukan hubungan suami istri dulu, sampai Ibu Kansa melahirkan. Tapi mengapa? Kami tidak aneh-aneh kok, Dok. Kansa membela diri. Dia berusaha melepaskan tubuhnya dari capitan tangan Alek. Lepasin, Mas. Malu dilihat orang. Kenapa harus malu? Semua orang tahu kita suami istri. Kalau nggak dilepasin, aku nggak mau sama kamu lagi. Tandas Kansa. Jahat kamu, Yang. Iya, aku lepasin. Jangan ngancem kayak gitu dong, Yang. Dengan berat hati, Alek melepaskan pelukannya. Kemudian mereka bersama-sama duduk di ranjang, menghadapi orang-orang yang datang dengan suasana penuh kekikukan. Dokter Afifah mendekati Kansa, memeriksa suhu tubuh Kansa dan pemeriksaan lainnya. Masih ada rembesan? Tanyanya. Tidak ada, Dok. Bagus. Jangan capek-capek. Tidak boleh banyak gerak. Satu hal yang penting, Bu. Bila suami Anda meminta macam-macam, jangan dikasih ya. Pastikan Anda tidak tergoda dengan rayuannya. Dan Anda, Pak Yohan, jangan merayu istri Anda. Pasien harus bed rest. Sudah 2 kali cairan amnion Ibu Kansa merembes. Anda harus menahan diri setidaknya sampai Ibu Kansa melahirkan secara normal dan menyelesaikan masa nifasnya. Apa Anda mengerti? Alek hanya menggaruk-garukkan kepalanya. Dia terlihat seperti anak kecil yang tengah dimarahi oleh gurunya. Entah harus tertawa atau sedih melihat Alek seperti itu. Pak Yohan, Anda harus segera sehat agar bisa merawat istri Anda. Jadilah suami siaga dan peka. Ya sudah, itu saja. Ibu Kansa, jangan lupa segera kembali ke kamar Anda dan beristirahat. Baik, Dok. Kansa menyahut lirih, sementara Dokter Afifah keluar dari ruangan itu. Hembusan nafas lega terdengar dari bibir Alek. Kenapa aku merasa dokter itu sangat membenciku? Ya, pantas saja Dokter Afifah membencimu. Kamu hampir membuat kami kehilangan cucu. Mama berkata dengan nyinyir. Sengaja menyindir anaknya agar sadar dengan kesalahannya. Wajah Alek langsung mengerit sakit mendengar kata-kata Mama. Hai sayang, kita kembali ke kamar. Biarkan si bodoh ini di sini. Mama mengulurkan tangannya pada Kansa sebelum Kansa berkesempatan untuk meraihnya. Alek terlebih dulu memeluk tubuh istrinya itu dari belakang. Please Yang, di sini saja. Jangan tinggalin aku. Istirahat di sini saja. Ya. Suara Alek terdengar menghibah-hibah. Matanya dipenuhi pengharapan. Dia seperti anak ayam yang takut kehilangan induknya. Lepas Al, jangan ganggu istrimu. Mama menampar tangan Alek yang membelit tubuh Kansa. Tapi Alek tetap bersikukuh untuk tidak melepaskannya. Mama sudah akan memarahi Alek kembali ketika beberapa perawat datang dengan membawa troli berisi makanan. Pak Yohan, ini adalah makan siang Anda. Diusahakan untuk dihabiskan karena sebagai pengganti cairan tubuh Anda yang telah keluar. Kalau begitu, kami permisi dulu. Selepas 3 orang perawat itu pergi,
Mama kembali berbalik pada Alex. Makan makananmu, Al. Kami akan membawa Kansa keluar. Aku tidak mau makan kalau dia tidak di sini. Ya ampun, Al. Jangan seperti anak kecil. Ingat, sebentar lagi kamu juga akan menjadi seorang ayah. Alex tidak mempedulikan ucapan Mama. Dia hanya sibuk mendekap Kansa, begitu enggan untuk melepaskannya. Ma, aku mau di sini dulu. Setelah dia selesai makan, aku akan kembali ke kamar. Sayang, ingat perkataan dokter. Jangan tergoda dengan rayuannya. Mama membelai pipi Kansa. Kalau begitu, kami keluar dulu. Ingat, Al, jangan macam-macam. Istrimu masih sakit. Mama mendelikan matanya pada Alex. Sementara pria itu hanya menjawab dengan menganjungkan jempolnya. Semua keluarga keluar dari kamar. Alex segera memanggil Dino sebelum pria itu hilang dari pandangannya. Din, kesini. Apalagi singguk? Bukannya kamu sudah sehat? Sudah gak butuh aku? Panggilkan Winda. Suruh dia urus administrasi kepindahan istriku kemari. Suruh mereka mengganti ranjang ini dengan yang lebih besar. Memang ada ranjang pasien ukuran besar. Kalaupun gak ada, diadadain. Cepat. Ya ampun, menyesal aku sudah membantumu. Kalau tahu sifat menyebalkanmu ini kembali keluar. Meskipun begitu, Dino dengan patuh melaksanakan perintah Alex. Entah dari mana hal itu bermula. Sepertinya dia memang tercipta untuk menjadi budak dari seorang Yohan. Hanya tinggal mereka berdua di kamar itu. Alex masih tidak melepaskan pelukannya. Bahkan bibirnya mulai mengetupi pundak Kansa, membuat wanita itu kegelian. Sudah mas, lepasin. Makan dulu. Suapin. Iya, tapi lepasin dulu. Alex dengan berat hati melepaskan japitan tangannya, membiarkan Kansa mengambil makanan yang hanya sejangkauan tangan. Ayo makan. Iya. Alex dengan patuh membuka mulutnya, sementara Kansa dengan telaten menyuapinya. Alex menatap wajah Kansa lekat-lekat. Tiba-tiba matanya kembali berkaca-kaca. Rasanya masih tidak percaya. Wanita yang selama ini dipikirkannya telah membencinya, sementara ternyata memiliki perasaan yang sama dengannya. Sering seperti ini? Tanya Kansa dengan suara lirih. Seperti apa? Muntah-muntah seperti tadi. Suara Kansa mulai pecah. Dia fokus pada makanan di tangannya. Dia terlalu malu menatap mata Alex, karena hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah. Tidak sering sayang, aku jarang sakit. Maaf ya mas, gara-gara aku kamu jadi seperti ini. Kata siapa? Aku kayak gini karena masuk angin aja. Aku tidak berniat mengucapkan kata-kata itu. Aku pikir kamu pasti akan senang kalau bisa kembali dengan Diana. Aku melakukannya agar kamu membenciku. Kata-kata itu bukan berasal dari hatiku, malah kebalikannya. Kebalikan? Iya. Waktu itu kamu bilang muak padaku. Kalau kebalikannya, apa itu artinya kamu tidak muak?
tidak membenciku karena menangis waktu itu, tidak memanfaatkanku, tulus berteman denganku. Ya Tuhan, Mas, kamu benar-benar mengingat semua ucapanku. Pasti ucapanku sudah meninggalkan luka di hatimu. Maaf, maaf, aku tidak bermaksud seperti itu. Kansa meraba dada Alek, seolah-olah ingin menyembuhkan luka yang terlanjur berkocol di sana. Alek meraih tangan Kansa dan mengecupi jari jemarinya, membawa tangan itu hingga membelai wajahnya. Semua rasa sakit itu sudah hilang rasanya. Ada kamu di sini. Rasa sakit itu sudah tidak kurasa lagi. Katakan padaku, sejak kapan kamu menyukaiku? Tidak mau? Kansa menggoda Alek. Yakin tidak mau mengatakannya? Jangan salahkan aku. Bibir Alek mulai merayap. Dia menjilati satu persatu jari jemari Kansa yang mengulumnya, menimbulkan sengatan sensasi aneh pada tubuh istrinya. Mas, apa yang kamu lakukan? Ingin merasakan Kansa menapar mangkok berisi bubur itu ke wajah suaminya yang kembali mesum.